Bu Bidan, KB apa sih yang paling aman, yang paling bagus pokoknya? Nah, itu salah satu pertanyaan yang paling sering aku dapatkan nih. Biasanya sih itu pertanyaan dari para ibu-ibu muda yang baru aja nikah. Nah, pengen nunda kehamilan. Nah, biasanya pertanyaannya kayak gitu. Nah, sebetulnya gini Bun, kalau pertanyaannya KB yang paling bagus, yang paling aman itu nggak ada. Karena semuanya itu KB, semua jenis kontrasepsi itu punya kelebihan, kekurangan, dan efek sampingnya masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan ibu mau nundanya berapa lama, ya, terus alasan nundanya kenapa. Setiap orang kan beda-beda. Nah, misal gini, saya bilang paling bagus tuh kondom, karena kan praktis, mudah didapatkan, kemudian efektivitasnya tinggi. Tapi pada sebagian orang, mungkin ada beberapa orang yang alergi sama karet atau sama bahan dari kondomnya, jadi menimbulkan misal iritasi, kemerahan. Nah, itu kan juga jadi nggak bisa dong kondom itu disebut yang paling bagus. Atau misalnya saya sebutkan yang paling bagus itu KB hormonal, KB suntik, karena efektivitasnya juga tinggi, tapi tetap dia ada kekurangannya, bikin siklus mens nggak teratur, atau bahkan nih ada beberapa orang yang nggak cocok sama sekali, jadi bikin mens terus nggak berhenti-berhenti, atau ngeflek terus nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi kan nggak bisa juga disebutkan kalau si KB hormonal ini paling bagus. Jadi, setiap KB itu punya kekurangan, kelebihan, serta efek sampingnya masing-masing. Dan tergantung respon tubuh kita terhadap si kontrasepsi tersebut. Setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih pilih KB non-hormonal. Contohnya KB kalender, jadi menghitung dari masa subur. Atau juga KB coitus interruptus, jadi dikeluarinnya di luar. Meskipun itu juga efektivitasnya nggak sebagus KB yang hormonal ya. Contoh misal, salah menghitung masa subur bisa jadi hamil. Atau misalkan yang koitus tadi buang di luar, terdapat sisa-sisa misalkan setelah berhubungan dan masuk lagi, ikut terdorong masuk lagi. Nah, itu juga mungkin terjadinya kegagalan dalam berkontrasepsi dan mungkin juga bisa hamil. Kebanyakan ibu-ibu tuh pada takut pakai KB yang hormonal karena katanya itu bikin gendut gitu ya. Padahal sebetulnya ya memang ada pengaruhnya ya terhadap berat badan, mungkin jadi nafsu makan ya. Tapi itu nggak sederastis itu kok, karena dosisnya itu sudah disesuaikan buat tubuh kita masing-masing. Jadi mungkin ibunya juga ditambah kurang olahraga. Kayak kemarin-kemarin nih saya ngerasa kok badan agak gendutan gitu, tapi bukan karena KB ya, karena jarang olahraga dan makan nggak teratur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah turun dan udah kembali ideal lagi.